warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi darsil lughatil arabiyyah faslir rabi al-aqsa. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Alhamdulillah ana bi khairin. Qabla nabda dirasatana fi hadzal yaum, hayya naqra bi qiraati basmalah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, silahkan anak solih dan solihah siapkan buku cetak cinta berbahasa Arab. Kita akan mempelajari halaman 16. Halaman 16 tentang at-tarkibu, pola kalimat. At-tarkibu, pola kalimat. Mohon disimak baik-baik ya anak solih dan solihah. Konsentrasi dan fokus. Pada halaman 16 ini kita akan mempelajari tentang kata ganti orang dalam bahasa Arab. Kata ganti yang pertama yaitu kata ganti orang kedua tunggal. Dalam bahasa Arab menggunakan anta. Artinya kamu laki-laki. Maksudnya ketika kita menunjuk kamu sedangkan kamunya laki-laki, orang laki-laki, maka menggunakan anta. Taknya berharokat fathah atau ka berharokat fathah jika bersambung kata yang lain. Kemudian ketika kita menunjuk kamu perempuan itu menggunakan anti, menggunakan kasroh pada huruf taknya atau ki jika bersambung kata yang lain. Mari kita lihat contoh pada kalimat berikut ini. Anta tilmidun ismuka Isa. Anta artinya kamu. Karena taknya berharokat fathah, maka kamu laki-laki atau dalam bahasa Arabnya yaitu mudzakkar. Ismuka Isa. Ismuka berarti yang kita maksud ka di sini yaitu kamu laki-laki atau kamu mudzakkar. Ismuka Isa. Namamu adalah Isa. Kemudian contoh yang kedua, anti tilmidatun ismuki Fatimah. Anti berarti kita menunjuk kamu perempuan karena menggunakan harokat kasroh pada lafadz pada huruf taknya. Anti tilmidatun. Ketika kita menunjuk ke perempuan, maka di akhir katanya ditambahi tak marbutoh ya. Kalau tilmidun itu untuk murid laki-laki, sedangkan murid perempuan kita tambahkan tak marbutoh atau tak bulat pada akhir katanya. Anti tilmidatun ismuki. Ismuki berarti namamu. Munya di sini yaitu mu perempuan atau muannas. Ismuki Fatimah. Sudah paham anak solih dan solihah? Ibu ulangi lagi. Kata ganti orang kedua tunggal dalam bahasa Arab anta, kamu laki-laki, atau ka jika bersambung kata yang lain. Kemudian anti, kamu perempuan, atau ki jika bersambung kata yang lain. Maksudnya kata yang lain di sini. Misal, ismun itu artinya nama. Ketika kita ingin membuat dalam bahasa Arab namamu, berarti ismuka. Itu jika kita menunjuknya ke laki-laki. Kemudian haluka, kabar kamu. Kemudian sodiquka, temanmu. Abuka, ayahmu. Ummuka,
ibumu. Lafaz-lafaz di samping ketika kita menunjuknya ke kamu laki-laki, atau dalam bahasa Arabnya laki-laki itu mudzakkar. Sedangkan ketika kita ingin menunjuk ke kata ganti orang kedua tunggal yang muannas atau yang perempuan, contoh ismuki, namamu perempuan, haluki, kabarmu perempuan, sodiquki, abuki, ummuki. Ayo sholih-sholihah, kita lanjut ya ke kata ganti yang kedua, yaitu kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal yaitu ana atau ya berharokat sukun bila bersambung dengan kata yang lain. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ana tilmidun wa ismi Hasan. Ana itu artinya saya. Kata ganti orang pertama tunggal ya. Orang pertama di sini maksudnya saya. Jadi ana tilmidun, saya murid laki-laki. Wa ismi Hasan, dan namaku Hasan. Ismun saja itu artinya nama. Sedangkan kalau namaku dalam bahasa Arabnya maka ditambah ya sukun di akhir katanya menjadi ismi, berarti namaku, wa ismi Hasan, dan namaku adalah Hasan. Diingat-ingat ya anak sholih dan sholihah, ana itu artinya saya. Kemudian jika kita ingin menambahkan ku menggunakan bahasa Arab, maka di akhir katanya ditambahkan ya sukun. Misal ismun itu artinya nama. Ketika kita ingin menjadikannya namaku, maka ditambah ya sukun di akhir katanya menjadi ismi. Kemudian contoh lagi, perhatikan pada contoh-contoh berikut ini. Sodiqun, teman. Jika temanku maka menjadi sodiqi, temanku. Kemudian abi, ayahku, ummi, ibuku, kitabi, kitabku atau bukuku. Selanjutnya kita lanjut ke kata ganti yang ketiga, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal untuk isim mudzakkar adalah huwa. Artinya dia di sini maksudnya dia laki-laki, atau hu bila bersambung dengan kata yang lain. Kita langsung saja perhatikan contoh pada kalimat berikut ini. Hadza tilmidun ismuhu Hasan huwa min Jakarta. Hadza itu artinya ini, tilmidun murid laki-laki. Ketika murid laki-laki itu maka menggunakan hadza. Ismuhu Hasan, namanya Hasan, menggunakan hu jika kita menunjuk kata ganti orang ketiga mudzakkar, maka menggunakan hu di akhir katanya. Huwa min Jakarta. Huwa di sini maksudnya yaitu Hasan, maka kita menggunakan yang huwa, dia laki-laki dari Jakarta. Perhatikan penggunaan hu pada lafaz-lafaz berikut ini. Ayahnya abuhu, ibunya ummuhu, bukunya kitabuhu. Lanjut ke kata ganti orang ketiga untuk isim muannas atau perempuan, yaitu hiya, artinya dia perempuan, atau ha bila bersambung dengan kata yang lain. Perhatikan contoh pada kalimat berikut ini. Hadhihi tilmidatun. Nah,
Jika mu'annas maka menggunakan hadhihi, ini perempuan, tilmidatun. Ingat, ketika mu'annas maka ditambah tak marbutoh atau tak bulat, tilmidatun. Kemudian ismuha, menggunakan ha karena kita menunjuk ke perempuan atau ke mu'annas. Ismuha Fatimah, namanya adalah Fatimah. Hiya min Surabaya, hiya karena menunjuk ke Fatimah. Fatimah perempuan, maka hiya dia perempuan dari Surabaya. Perhatikan penerapan pada lafaz-lafaz berikut ini. Ismuha, namanya, berarti namanya di sini maksudnya ke perempuan. Kemudian sadiquha, abuha, ummuha, kitabuha. Oke, sudah paham anak soleh dan solihah? Kita lanjut ke yang kelima. Kata man. Nah, man di sini artinya siapa, digunakan khusus untuk menanyakan orang, ya. Khusus untuk menanyakan orang. Ketika kita menanyakan benda apa ini, maka tidak menggunakan man. Jawabannya bisa nama orang yang ditanyakan atau profesinya. Contoh, man hadza, man siapa, hadza ini. Jadi siapa ini? Jawabannya hadza Hasan, ini Hasan. Berarti itu jawabannya namanya. Atau bisa juga profesinya. Hadza tilmidun, ini murid laki-laki. Perlu diingat, ketika menunjuk ini laki-laki maka menggunakan hadza. Kemudian ketika kita menunjuk ini perempuan maka menggunakan hadhihi. Contohnya, man hadhihi, siapa ini? Ini di sini maksudnya yang ditanya adalah perempuan. Hadhihi Laila, ini adalah Laila. Hadhihi tilmidatun, ini adalah murid perempuan, ya. Jadi man ini khusus untuk menanyakan orang. Ketika menanyakan benda maka menggunakan ma. Contohnya, ma hadza, hadza qalamun. Apa ini? Ini pena. Jika benda maka menanyakannya menggunakan ma. Kemudian kalau orang maka menggunakan man. Oke, sudah paham anak soleh dan solihah untuk pola kalimat dari 1 sampai 5? Untuk menambah kefahaman anak soleh dan solihah, Ibu mengajak kalian untuk mengerjakan halaman 20 sampai 21. Bagi yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih, syukron katsiron, karena telah mengerjakan di pekan-pekan sebelumnya. Nah, ini untuk anak-anak yang belum mengerjakan, ya. Bagi yang sudah mengerjakan, silakan dicek kembali, dipelajari kembali. Barangkali ada yang kurang tepat atau masih salah, itu silakan diperbaiki kembali. Kalian mengerjakan, di sini Ibu akan memberi contoh terlebih dahulu. Ibu akan memberi contoh nomor 4, ya. Apakah Muhammad dari Jakarta? Ya, dia dari Jakarta. Bahasa Arabnya, hal Muhammad min Jakarta? Na'am, huwa min Jakarta. Oke, sudah paham anak soleh dan solihah? Silakan anak soleh dan solihah kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Bagi yang sudah selesai mengerjakan, silakan kirimkan foto tugasnya ke Bu Rista. Oke, Ibu tunggu ya anak soleh dan solihah. Tetap semangat dan semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Arab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.